dengan saya Bumi. Di materi saya yang selanjutnya yaitu error handling. Kalian bisa cek materi saya di student.blogdocument.ac.id/Julian DRULIAN. Di sana kalian bisa menemukan video saya ataupun post saya yang berisi materi-materi interaksi manusia dan komputer. Nah, kali ini kita akan membahas error handling dalam UMK. Nah, apa sih yang dimaksud error handling itu? Berapa pentingnya sih error handling untuk satu software? Nah, error handling itu adalah saat dimana ketika software itu penggunanya mengalami kebingungan dan dia nggak ada yang ngajari, developernya juga nggak ada di sekitar dia untuk membantu, ada satu sistem yang bisa disebut help, dia muncul untuk membantu user tersebut. Misalnya nih, kalian nggak pernah menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint, terus kalian bingung, terus nambahin slide barunya gimana sih? Nah, ternyata developer Microsoft itu sudah memikirkan kalau misalnya mereka bingung nggak pasti harus melakukan aksinya itu dengan gimana, mereka menyediakan dua opsi. Yang pertama, mereka menyediakan tulisan di bawah tuh, ya seperti ini, new slide, Ctrl N, menambahkan slide ke presentasi. Press F1 for more help. Nah, kita bisa juga mencari bantuan lain ini di tombol kanan ini atau memencet nanti ada banyak tips tadi kita mau tanya tentang apa. Nah, ini tentunya berguna buat user-user baru, apalagi yang masih kecil-kecil yang baru pertama kali belajar komputer. Misalnya kalian pakai Word, terus file itu bentuknya read only, kalian pengen edit file itu, kok nggak bisa ya? Kalian klik semua huruf yang ada di situ, keluar satu. Terus ternyata setelah kita selidiki lebih lanjut, ada satu tulisan kecil di layar, itu tulisannya kalau kita tuh perlu mengeklik tombol enable editing dulu, baru bisa ditulis. Nah, kesalahan-kesalahan kecil seperti itu adalah apa yang harus kita pikirkan, karena tidak semuanya itu ahli menggunakan tombol kita. Error handling ini juga bentuknya nggak selalu help page kayak gini ya, bisa juga dia itu bentuknya warning, pop up, page seperti ini, terus bisa juga help online, jadi helpnya nggak lokal seperti ini, tapi dia connect ke internet dan bisa langsung direspon oleh pembuatnya atau developernya. Nah, maksudnya warning dan pop up itu misalnya kayak kalau misalnya kita mau format flash disk, ada pop up-nya, jadi dia tanya, beneran ya nih mau format flash disk-nya? Nanti kalau di format datanya hilang loh. Itu salah satu error handling kalau misalnya dia itu belum yakin benar-benar kalau dia mau format flash disk itu. Nah, bentuk error handling itu ada dua. Yang satu error prevention, yaitu sistem mencegah kesalahan user dengan cara memunculkan warning dan menjelaskan apa akibat yang terjadi atau errornya apabila aksi ini dilanjutkan. Tujuannya agar tidak terjadi error yang sulit untuk diperbaiki. Contohnya ya seperti format flash disk tadi, dia kalau misalnya memformat flash disk, berarti data-datanya akan hilang semuanya. Dan kalau misalnya itu terjadi, sulit sekali untuk mengembalikan datanya kembali. Memang ada software-software untuk mengembalikan datanya, tapi belum tentu datanya itu akan kembali 100%,
dan seperti biasa. Bisa juga strawberry itu berhasil mengembalikan filenya, tapi data-data di dalamnya tidak berhasil diselamatkan. Nah, yang kedua yaitu error recovery, yaitu sistem memberi fitur untuk memperbaiki kesalahan user baik sengaja maupun tidak dengan tool yang membatalkan kesalahan user. Contohnya nih, semisal di layar ini kan ada slide. Nah, saya tulis semuanya, terus saya delete. Padahal saya nggak sengaja delete ini. Nah, ada yang namanya undo. Nah, fitur ini membiarkan usernya untuk mengembalikan kesalahan yang tidak sengaja dibuat. Nah, kembali lagi kan, itu adalah contoh dari error recovery. Nah, membuat error handling ini di sembarangan loh guys. Harus memperhatikan hal-hal yaitu gunakan bahasa yang mudah dimengerti user awam dan user ahli. Jadi, semisal ada warning, itu bahasanya kalau bisa jangan sampai bahasa yang terlalu teknis sehingga user awam dan anak-anak tidak mengerti. Terus selain itu gunakan kata-kata yang baik jadi user tidak merasa disalahkan. Yang ketiga, jangan gunakan kata-kata yang menghina user. Contohnya stupid, bodoh, atau kata-kata lain yang bersifat menghina. Apalagi kalau kata-kata yang bersifat menghina itu ditulis dengan huruf kita, itu akan membuat user sangat tidak nyaman. Selain itu, jangan menggunakan simbol perintah karena akan membuat user merasa dikontrol oleh sistem. Nah, beberapa tips mengenai error handling dari saya pribadi ya guys. 1. Pastikan apabila Anda membuat siswa menyediakan help sehingga user yang tidak mengerti software kita atau baru dapat membaca helpnya dan mengerti tanpa harus mencari tutorial keluar. Itu akan sangat merepotkan user. Yang kedua, buat help page terutama yang lokal memiliki warna dasar putih atau warna dasar standar, jadi nggak pelangi ya guys, dan ditata dengan rapi. Dikelompokkan sesuai kategorinya dan tiap menu dijelaskan fungsi dan cara menggunakannya. Sebaiknya sediakan online help jadi user dapat menanyakan problemnya secara langsung pada developer. Selain itu, buat halaman berisi pertanyaan yang sering ditanyakan halaman online supaya developer tidak perlu menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang. Terakhir, anggap semua user adalah orang awam sehingga sistem didesain semudah dan sebaik mungkin agar sekali lihat atau sekali menggunakan user langsung mengerti apa maksud sistem kita dan bagaimana cara kerjanya. Nah, itu adalah materi error handling kita hari ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan materi selanjutnya juga yaitu function key. Nah, di materi selanjutnya kita banyak praktek ini. Jadi, saya tunggu kalian di materi selanjutnya. Dan sebelum kita nonton video selanjutnya, ada baiknya kalian baca dulu post saya function key di student.blog.binus.ac.id/brilliant. Brilliant. Okay, thank you for listening guys and goodbye.